as the largest kingdom in Indonesia history, and it has a territory from the eastern to the west and Majapahit Kingdom. Majapahit merupakan sebuah kerajaan yang besar yang ada di Nusantara. Dengan begitu besarnya kerajaan Majapahit, banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah tentang kerajaan Majapahit. Hari ini kita akan membahas beberapa peninggalan-peninggalan artefak maupun benda-benda bersejarah tentang kerajaan Majapahit. Tentu saja, Majapahit dengan begitu besarnya pengaruhnya bahkan hampir menguasai seluruh Nusantara yang saat ini terpecah menjadi beberapa negara kepulauan termasuk Indonesia, Malaysia, hingga ke Thailand bahkan ke Australia. Dengan begitu besarnya kerajaan Majapahit ini tentu saja banyak sekali peninggalan-peninggalan bersejarah maupun artefak-artefak milik dari peninggalan kerajaan Majapahit yang sampai hari ini masih tersimpan. Di Indonesia sendiri, artefak ataupun benda-benda peninggalan dari kerajaan Majapahit ini tersimpan rapi di sebuah museum terletak di Kecamatan Trawulan di Kabupaten Mojokerto. Selain di Indonesia, beberapa benda-benda peninggalan dari kerajaan Majapahit juga berada di museum-museum di Belanda. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kita tahu sendiri bahwa Belanda mengkolonialisme bangsa kita bertahun-tahun. Nah, dengan seperti itu, mereka menguasai benda-benda peninggalan bersejarah dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Mereka menguasai ataupun mengambil benda-benda bersejarah dari Indonesia itu dengan cara merampasnya dari kerajaan-kerajaan yang pernah ada dulu, atau bahkan memaksa para raja-raja untuk menyerahkan harta ataupun benda-benda pusaka dari kerajaan tersebut. Setelah habis era kolonialisme, pemerintah Belanda mulai mengumpulkan dan mengkoleksi ataupun mengambil benda-benda bersejarah tersebut dari tangan-tangan kolektor di negaranya. Dan benda-benda tersebut dikumpulkan di museum-museum di Belanda. Di antara beberapa museum itu, yang terbanyak terkumpul di Museum Volkenkunde Museum, ada Tropen Museum, dan Nusantara Delft Museum. Pada 2016, Perdana Menteri Belanda bertemu dengan Presiden kita. Kedua petinggi negara ini membahas tentang pemulangan atau penyerahan kembali dari Belanda ke Indonesia benda-benda yang telah tersimpan di museum di Belanda untuk dikembalikan kembali ke tanah air kita. Benda-benda yang dikembalikan itu adalah benda-benda yang sangat bersejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dan pada sekitaran tahun 2020, pemerintah Belanda telah menyerahkan beberapa benda-benda peninggalan sejarah dari kerajaan-kerajaan Indonesia kembali ke tanah air. Ada 1.500 benda yang berhasil dikembalikan ke tanah air. Dan semua itu benda-benda yang sangat berarti bagi sejarah bangsa Indonesia. Proses pemulangan ini atau penyerahan ini dilakukan oleh teman-teman kita dari Museum Nasional Indonesia. Benda-benda yang dipulangkan tersebut tidak hanya dari kerajaan Majapahit, namun dari seluruh kerajaan Indonesia. Benda-benda tersebut beragam macamnya. Ada seperti pusaka berbentuk keris, tombak, dan segala macamnya. Ada juga yang bentuk dengan perhiasan, kendi-kendi, dan arca-arca, dan kitab-kitab ataupun tulisan-tulisan Sangsekerta. Namun beberapa tahun belakangan ini terdengar santer bahwa ada benda-benda peninggalan dari kerajaan Majapahit yang berada di negara Amerika. Dan ada rumor juga bahwa benda tersebut dibeli pihak museum di Amerika dari tangan seorang kolektor. Siapa kira-kira yang berani menjual benda-benda bersejarah tersebut dan bagaimana museum itu membelinya? Nah, sebelum kita membahas ke sana, kita cari tahu dulu benda apa saja yang tersimpan di Amerika tersebut.
Sebenarnya ada banyak sekali benda-benda peninggalan bersejarah dari kerajaan Majapahit maupun kerajaan-kerajaan di Indonesia lainnya yang berada di museum ini, yaitu di Museum Metropolitan of Art di New York, Amerika. Dari kesemua benda tersebut, kami hanya mampu memberikan informasi 4 benda yang kami gali informasinya. 4 benda yang berhasil kami cari informasinya ialah benda ataupun pusaka yang berbentuk pataka ataupun tombak pataka. Apakah pataka itu? Pataka tersebut adalah hiasan ataupun mahkota dari sebuah tombak bendera. Oke, pataka yang pertama adalah pataka Sang Dwijan Naga Nareswara. Pataka ini dibuat di era kerajaan Singosari dan diwariskan sampai ke kerajaan Majapahit. Pataka ini terbuat dari tembaga yang berbentuk tombak pusaka nagari sebagai perwujudan dari naga kembar penjaga Tirta Amerta. Pataka ini satu-satunya tombak pataka Singosari yang mampu diselamatkan oleh Raden Wijaya pada kerusuhan dari serbuan kerajaan Gelang-Gelang ke Singosari. Pada pataka inilah panji ataupun bendera pertama Majapahit dikibarkan, yaitu bendera gula merah atau yang kita kenal sebagai bendera merah putih, yang sampai saat ini dijadikan bendera negara kita, yaitu bendera Sang Saka Merah Putih. Pataka kedua yaitu pataka Sang Hyang Baruna. Pataka ini dibuat pada era kerajaan Singosari dan kembali diwariskan ke kerajaan Majapahit. Pataka ini terbuat dari bahan tembaga berbentuk sebuah tombak dengan 2 mata tombak kembar di atas kepala dan ekor naga. Pataka ini biasanya diletakkan di atas tombak bendera ataupun panji di atas kapal-kapal Angkatan Laut Majapahit. Tujuannya adalah untuk menandai seseorang di atas kapal tersebut yang bertindak sebagai wakil raja ataupun wakil negara. Pataka ini merupakan perwujudan dari keagungan ataupun keagungan dari bendera Panji Majapahit di tengah-tengah laut. Panji ini dikenal dengan Panji Getih Getah Samudra, yaitu dengan 5 garis merah dan 4 garis putih. Dan Panji ini merupakan panji simbol keagungan dari armada laut kerajaan Majapahit. Sampai saat ini, bendera ataupun panji tersebut melekat di TNI Angkatan Laut negara kita, negara Indonesia. Panji-panji ini melekat di kapal-kapal perang tentara Angkatan Laut negara Indonesia dengan nama Panji Ular-Ular Tempur. Pataka ketiga yaitu Pataka Sang Padmanaba Wiranagari. Pataka ini juga dibuat di era Singosari dan diwariskan kembali ke negara Majapahit. Pataka ini terbuat dari bahan tembaga yang bermakna Sang Padmanaba Wanagari ataupun teratai kemuliaan pembela negeri. Maka dari itu di atas terlihat seperti bunga teratai. Pataka keempat adalah Pataka Sang Hyang Naga Amawa Bumi. Pataka ini berbentuk tombak naga dengan bahan tembaga, dikenal dengan sebutan Sang Hyang Naga Amawa Bumi, yang bermakna naga penjaga keadilan. Mereka yang dipercayai menggunakan ataupun memegang pataka ini harus memiliki sikap ataupun sifat seperti dalam Mukadimah Kutara Manawa ataupun Undang-Undang Kerajaan Majapahit. Dalam Undang-Undang ataupun Mukadimah Kutara Manarwa ditegaskan seorang awama bumi harus teguh hatinya dalam mengambil sebuah keputusan ataupun hukuman ataupun denda kepada siapa saja yang bertingkah salah di kerajaan. Nah, itu tadi 4 pataka yang berhasil kita himpun informasinya. Jika teman-teman punya informasi lebih lanjut, bisa tinggalkan di kolom komentar. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan di awal. Kenapa benda-benda ini bisa sampai ke Museum Metropolitan of Art di New York? Dijelaskan di sebuah channel YouTube, yaitu di channel Andri Indonesia. Kita bisa merujuk ke channel tersebut. Dalam channel tersebut dijelaskan bahwa benda-benda ini dibeli oleh museum dari seorang tangan kolektor. 4 pataka yang berada di Museum The Metropolitan of Art New York ini dibeli museum tersebut dari tangan
seorang kolektor, yaitu yang bernama Samuel Eilenberg Collection pada tahun 1998 sampai tahun 1999. Sebetulnya banyak sekali benda-benda yang berada di museum tersebut, namun kami hanya bisa menghimpun 4 benda peninggalan dari kerajaan Majapahit ini. Jika teman-teman mempunyai informasi lebih banyak, kalian bisa sharing informasi tersebut di kolom komentar. Oke, itulah penjelasan kami tentang Pataka yang berada di Museum Metropolitan of Art New York, Amerika. Jika kalian suka dengan konten-konten kami seperti ini, kalian bisa like, share, dan subscribe channel kami. Dan kalian juga bisa support kami di media sosial kami, yaitu di TikTok dan di Instagram. Sampai di sini, saya tutup perjumpaan kita. Kita bertemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.